Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 0531. Kelas Bencana Surgawi. Li Luo bertanya dengan tajam. Tolong, beritahu kami lebih banyak. Seperti apa bentuknya? Kemampuan apa yang dimilikinya? Ada ciri-ciri yang menentukan. Ini adalah informasi yang sangat penting. Kelas bencana surgawi lainnya adalah masalah besar bagi mereka. Kebetulan sekali, aku ditugaskan untuk mengawasi pertahanan kota Riverguard sebelum kerajaan kita hilang, kata Huang Lou sambil tertawa pahit. Ah, seorang komandan pertahanan. Hormat kami, kata putri pertama dengan ramah dan hormat. Hanya seorang prajurit yang rendah hati, kata Huang Lou, dengan cepat menggelengkan kepalanya. Gadis ini mungkin memiliki sikap yang hangat, tetapi dia memiliki kecurigaan bahwa dia mungkin berasal dari keluarga kerajaan, hanya dari sikap agungnya. Kota Riverguard dianggap sebagai kota besar di bagian ini. Dulu ketika bencana monster pertama kali pecah, itu adalah salah satu lokasi pusat di mana monster berkerumun. Ada satu kelas bencana surgawi di antara jumlah mereka, yang kami sebut 4 ular mata iblis berkaki. Itu 4 anggota badan lebih banyak daripada yang biasanya dimiliki ular, Gurau Li Luo. Keempat anggota badan itu memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, rasanya seperti itu, kata Huang Lou dengan tenang. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah mata iblisnya. Semua yang melihat mata itu akan kehilangan kecerdasan apapun, tidak lebih dari zombie. Saat itu, penguasa kota Riverguard adalah seorang kultivator tahap mutiara surgawi dengan 3 mutiara. Itu cukup untuk membeli cukup waktu bagi warga untuk melarikan diri, tetapi dia akhirnya dikalahkan juga. Binatang keji itu memakan penguasa kota sebelum warga kota yang lainnya. Huang Lou bergidik pada dirinya sendiri. Dia jelas masih sangat trauma dengan kenangan itu. Li Luo merasakan bulu di lengannya berdiri, memakan ahli panggung mutiara surgawi di depan seluruh kota, itu pasti sangat melemahkan semangat. Putri pertama dan Jiang Qinghe tampak bergeming. Benar-benar monster buas, putri pertama bersimpati dengan tenang. Reaksinya saja sudah cukup untuk memberitahu Huang Lou bahwa dia pasti lebih kuat dari penguasa kota. Dan untuk mencapai itu pada usianya berbicara tentang bakat yang luar biasa. Dari deskripsimu, itu tampaknya menjadi kelas bencana surgawi yang lebih rendah, jika tidak, seorang kultivator mutiara surgawi 3 mutiara tidak akan bisa bertahan lama. Tapi setelah memakan penguasa kota, itu pasti lebih kuat dari kultivator mutiara surgawi 5 mutiara sekarang. Dan dalam beberapa tahun terakhir, itu mungkin semakin kuat, kata Jiang Qinghe dengan netral. Tetap saja, sebagai kelas bencana surgawi yang lebih rendah, itu seharusnya tidak melampaui kita. Li Luo mengangguk. Putri pertama sendiri adalah seorang kultivator mutiara surgawi 7 mutiara. Dia sendiri mungkin cocok untuk ular mata iblis berkaki 4. Dengan bantuan Jiang Qinghe, pertarungan akan berjalan dengan baik. Selain ular mata iblis berkaki 4, apakah ada monster lain di level yang sama? Tanya putri pertama. Satu kelas bencana surgawi yang lebih rendah dapat dikelola, tetapi jika monster lain muncul, mereka akan berada dalam masalah. Huang Lou ragu-ragu. Saya belum kembali ke kota Riverguard sejak kami melarikan diri, akunya. Tapi aku kadang-kadang mendengar dari para pengungsi bahwa ular mata iblis berkaki 4 sangat melindungi wilayahnya. Semua ancaman dalam wilayah kekuasaannya dibunuh dan dimakan, baik manusia maupun monster lainnya. Itulah mengapa saya pikir kemungkinan bahwa ular mata iblis berkaki 4 itu sendirian. Tentu saja, itu mungkin memiliki bawahan kuat lainnya juga. Mereka tidak akan mudah untuk dihadapi, dia memperingatkan. Saya benar-benar tidak menyarankan kalian untuk pergi ke sana. Putri pertama dan Jiang Qinghe tidak menjawab. Kota Riverguard adalah tujuan wajib mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka harus pergi, atau mereka akan menghadapi penalti poin yang mungkin membuat mereka kehilangan kejuaraan. Li Luo tersenyum padanya. Terima kasih banyak atas peringatannya, Komandan Huang Lou, aku ingin tahu, apakah kamu punya saran lain untuk dibagikan? Seperti tentang wilayah ini, dan mungkin monster lainnya yang terkenal. Huang Lou mempertimbangkannya sejenak. Sedikit. Lagi pula, kami sudah berada di sini selama 2 atau 3 tahun, penyebaran monster adalah salah satu topik yang kami lacak dengan cermat untuk menghindari serangan mendadak seperti yang baru saja. Dia mengeluarkan peta kasar dari sakunya dan menulis beberapa informasi di atasnya. Itu terlihat sederhana dan jarang, tetapi bahkan Jiang Qinghe menunjukkan beberapa kehidupan di matanya ketika dia melihatnya.
Itu akan menghemat banyak waktu dan energi yang berharga bagi mereka. Li Luo mengintip ke peta. Itu menguatkan panduan kasar yang disampaikan oleh cermin roh mereka, jadi itu mungkin cukup akurat. Huang Lou menyerahkan peta itu kepada putri pertama. Terima kasih, Komandan Huang Lou. Ini informasi yang sangat penting bagi kami. Dengan ini, mereka dapat merencanakan rute yang efisien untuk mengumpulkan poin. Huang Lou mengibaskannya. Kamu telah menyelamatkan desa kami, dan ini adalah pembayaran kecil. Dan jika kamu benar-benar dapat membersihkan monster itu, kita akan memiliki lebih sedikit ancaman yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Oh, ya, jika kamu benar-benar bisa membersihkan kota Riverguard, kamu bisa pergi ke Gunung Thunderpil untuk melihat-lihat. Jaraknya sekitar 150 km barat daya kota Riverguard. Mengapa? Li Luo bertanya. Ada buah Thunderpil di sana, salah satu produk terkenal dari Kekaisaran Angin Hitam. Gunung Thunderpil dulunya hanya dimiliki oleh bangsawan, dan rakyat jelata dilarang di dekatnya. Buah Thunderpil adalah harta kerajaan, dan mereka memberikan sifat mistis saat disempurnakan. Dikatakan bahwa kultivator paling berbakat bahkan dapat membuat avatar Thunderpil darinya, yang merupakan tanda bangsawan pada masa itu. Avatar Thunderpil memperkuat tubuh seseorang secara luar biasa untuk waktu yang singkat dengan kekuatan listrik yang diberikan oleh buah Thunderpil. Sekarang setelah Kekaisaran Angin Hitam benar-benar hancur dan keluarga kerajaan tidak ada lagi, Gunung Thunderpil pasti akan menjadi tanpa pemilik. Kalian bertiga memiliki kekuatan untuk pergi ke sana. Kalian pasti bisa mencobanya. Sebuah kesempatan, mungkin, kata Huang Lou dengan hormat. Li Luo membuat catatan diam tentang ini. Mereka bertiga mengobrol sedikit lagi dan kemudian bersiap untuk mengatur langkah-langkah pembersihan. Ketiganya bekerja secara terpisah untuk meletakkan perlindungan lain dan kemudian menggunakan metode khusus untuk menanam tetesan embun pembersih yang bersinar di berbagai titik di sekitar desa. Tetesan itu membentuk penghalang cahaya redup di sekitar desa, dan kabut abu-abu hijau di dalamnya mulai menghilang. Dengan setetes embun terakhir, seluruh desa sekarang terlindungi. Kelegaan itu langsung terasa, dan penduduk desa bersorak dengan penuh semangat. Beberapa penatua sangat tersentuh sehingga mereka berlutut lemah dan bersujud kepada ketiganya. Hanya setelah teror yang mereka alami barulah mereka tahu betapa berharganya lingkungan yang bebas dan bersih. Li Luo dan yang lainnya menghela nafas lega ketika pekerjaan mereka selesai. Poin sudah masuk, kata putri pertama, memeriksa cermin roh. Ayo pergi. Misi mereka panjang dan sulit. Tidak ada waktu untuk berlama-lama di sini. Li Luo dan Jiang Qinghe mengangguk, lalu mereka mengepalkan tinju untuk mengucapkan selamat tinggal pada Huang Lou dan pergi. Li Luo terlalu lambat untuk mengikutinya, jadi putri pertama menggendongnya. Penduduk desa melambai dengan marah lama setelah mereka pergi. Di sebuah ruangan remang-remang di dalam desa, seseorang menyalakan tongkat dupa. Bau dupa yang menyenangkan memenuhi ruangan, dan seutas asap tipis membentuk layar. Di dalamnya, sosok tampak bergerak. Bisikan suara, menyampaikan informasi. Sesaat kemudian, layar asap menghilang. Orang yang menyalakan dupa itu melipat tangannya, dan suara pelan memenuhi ruangan. Asal-usul terang dan gelap adalah satu, baik dan jahat berhenti menjadi satu. Setelah meninggalkan desa, Li Luo dan pasukan bergegas sepanjang perjalanan mereka ke kota Riverguard. Langit yang gelap dan kabut yang suram menekan semangat mereka bersama dengan bisikan tak berujung di telinga mereka yang berbicara tentang kegelisahan di dalam diri mereka. Sulit untuk tidak tegang dalam lingkungan seperti itu. Itu dimulai dengan menjaga kewaspadaan, dan kemudian segera mencapai keadaan kecemasan yang konstan. Sebelum Anda menyadarinya, Anda akan melihat pedang dalam bayang-bayang, mencapai keadaan histeria sebelum pikiran Anda tersentak dan Anda menjadi zombie berjalan. Untungnya, mereka bertiga pernah berlatih di Gua Umbra sebelumnya. Putri pertama adalah yang terkuat di antara mereka, dan kekayaan pengalamannya membuatnya menjadi veteran berpengalaman melawan korupsi. Jiang Qinghe memiliki resonansi cahaya kelas 9, jadi korupsi menguap di hadapannya seperti embun pagi di matahari terbit. Kekuatan pemurnian energi resonansi cahaya memang sempurna untuk melawan korupsi. Li Luo adalah yang terlemah dan paling rentan. Oleh karena itu, dia datang dengan saran brilian bahwa Jiang Qinghe harus memegang tangannya sepanjang perjalanan, untuk memberinya perlindungan energi resonansi air cahaya. Jiang Qinghe sangat ingin mengabaikannya, mengetahui bahwa bajingan itu memiliki energi resonansi cahaya di dalam dirinya sebagai resonansi sekundernya. Meskipun itu lebih lemah dari resonansi air dan kayunya, itu sudah cukup untuk melindunginya dari korupsi.
Dia menyarankan berpegangan tangan karena alasan pribadi. Tetap saja, dia mengikutinya. Ini adalah tempat yang bahkan lebih berbahaya daripada Gua Umbra, jadi masih lebih baik untuk berhati-hati. Keduanya berpegangan tangan saat mereka melakukan perjalanan. Putri pertama sedikit sedih saat mereka bepergian. Keduanya benar-benar menikmati diri mereka sendiri di sini kan. Ketiganya melewati beberapa desa lagi, juga berpenghuni. Banyak dari mereka yang sudah tua dan lemah, mencari kehidupan yang sedikit dan genting dan berdoa agar lingkungan yang keras tidak menghancurkan mereka. Itu adalah kematian yang menyakitkan dan lambat. Dengan racun korupsi yang terus-menerus menggantung di atas mereka dan membebani pikiran mereka, bahkan para kultivator master resonansi akan menjadi marah dan agresif setelah waktu yang lama. Perubahan kepribadian yang lebih besar dan lebih besar akan mengikuti, sampai alasan mereka benar-benar hilang. Pada saat itu, orang itu secara teknis masih hidup, tetapi mereka tidak lebih baik dari zombie. Itulah sebabnya ketika Liluo dan yang lainnya lewat, itu seperti secercah harapan di lautan keputusasaan. Mereka selalu sangat berterima kasih ketika benda-benda pemurnian dipasang, memberi mereka penangguhan hukuman dari korupsi. Mereka tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan bahwa mereka semua menjadi korban korupsi. Pada saat kelompok itu mencapai sekitar kota Riverguard, 5 hari telah berlalu. Mereka telah memperoleh 65.000 poin. Di lereng di luar kota Riverguard, Liluo dan pasukannya berjongkok, mengamati kota besar dari kejauhan. Tentu saja, itu secara signifikan lebih besar dalam hal penumpukan, dan korupsi secara proporsional lebih dalam di sini. Di mana sebelumnya hanya ada kabut hitam, ada awan hitam di sini yang menggantung di atas kota, menggelapkan langit di ketinggian yang jauh lebih tinggi. Bahkan dari jarak yang mereka tempuh, mereka bisa merasakan konsentrasi emosi negatif di dalamnya. Bisikan yang menggerogoti kewarasan dan akal sehat seseorang, menguji ketabahan mental seseorang. Itu gelap seperti yang pernah aku lihat, kata Liluo serius. Ada banyak tanda-tanda monster di sini. Tidak akan mudah untuk membersihkan kota ini, kata putri pertama. Sepertinya kita berada dalam pertempuran yang sulit. Jiang Qinghe tampak setenang biasanya. Dia menoleh ke Liluo. Berapa peringkat kita sekarang? Liluo mengeluarkan cermin rohnya dan memeriksanya. Keempat, itu tidak terlalu buruk. Pertama adalah, tim Lan-Lan dari perguruan tinggi Sage tercerahkan, dengan 80.000 poin, sepertinya perbedaan poinnya belum terlalu besar. Sejauh ini belum ada yang menghadapi pertarungan sulit. Itu tidak mengejutkan. Putri pertama mengangkat bahu. Tapi aku pikir gelombang pertama tes nyata akan tiba kapan saja sekarang. Li Luo mengangguk. Mereka semua telah membersihkan beberapa desa yang mudah sejauh ini, di mana tingkat lainnya tidak tinggi. Mulai sekarang, mereka bergerak satu langkah lebih dalam ke provinsi Tanah Liat Merah, dan tempat-tempat seperti kota Riverguard akan lebih umum. Lebih banyak monster kelas bencana akan muncul juga. Beberapa tim yang lebih lemah akan dihentikan di sini, dan jarak poin akan melebar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Liluo bertanya, melihat dua gadis yang lebih kuat. Putri pertama tersenyum pada Jiang Qinghe. Qinghe, bagaimana menurutmu? Situasi di sini rumit, katanya netral, kita bahkan tidak tahu apakah ular mata iblis berkaki 4 adalah satu-satunya kelas bencana surgawi di sini. Saya tidak berpikir kita harus terburu-buru. Saya sarankan kita menyelinap ke kota dan mencari informasi. Bertindak ketika kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ukuran dan kekuatan musuh. Petik 2. Putri pertama mengangguk setuju. Rencana yang bijaksana. Informasi selalu menjadi raja, dan akan menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar nantinya. Liluo menelan ludah dengan susah payah. Mereka benar-benar tahu bagaimana membuat keputusan yang sulit. Ada awan hitam bermekaran seperti kompleks pertambangan, dan mereka dengan santai mendiskusikan menyelinap seolah-olah memilih penginapan untuk minum teh sore. Tapi karena kedua kekuatan telah memutuskan seperti itu, kutu kecil seperti dia tidak bisa mengatakan banyak tentang hal itu. Dia mengangguk patuh. Putri pertama mengeluarkan 3 jimat hitam dari bola sakunya. Ini adalah jimat penyelubung. Ketika melekat pada tubuhmu, itu dapat menyembunyikan auramu bahkan dari monster, katanya, memberikannya kepada Liluo dan Jiang Qinghe. Liluo memeriksa jimat itu dengan heran. Ini barang mahal, yang mulia. Anda sangat murah hati. Petik 2. Aku tidak punya pilihan selain merusak bank ketika dua siswa terkemuka memutuskan untuk mendukungku dengan membiarkanku bergabung dengan tim mereka, katanya menggoda. Ketiganya berbagi tawa saat mereka memasang jimat. Segera setelah itu,
Aura kekuatan resonansi di sekitar mereka berkurang secara signifikan. Meskipun mereka bisa terlihat dengan mata telanjang, indera berbasis kekuatan resonansi akan kosong. Persiapan siap, ketiganya berangkat lagi. Demi keselamatan Li Luo, Jiang Qinghe dan putri pertama mengapitnya, menjaganya tetap aman di tengah. Mereka menuruni lereng bersama-sama, lalu bergerak cepat dan diam-diam di sepanjang jalan yang rusak menuju celah di tembok kota, membersihkan puing-puing dan melangkah ke kota Riverguard yang rusak. Kegelapan di kota Riverguard kebal terhadap angin, namun orang hampir bisa membayangkannya sebagai cukup nyata untuk dihirup. Itu memasuki jiwa manapun yang cukup malang untuk berada di dekatnya dengan setiap napas. Itu akan diserap sampai melapisi setiap inci bagian dalam korban, membalikkannya ke samping. Ketiganya berjalan melalui jalan rusak yang dipenuhi bangunan bobrok. Beberapa benar-benar hancur, hanya menyisakan dinding setinggi pinggang. Li Luo bertanya-tanya apa yang telah menghancurkan mereka secara menyeluruh. Sulit membayangkan bahwa ini dulunya adalah kota yang ramai, makmur, dan semarak. Dengan kekuatan jimat penyelubung, ketiganya tidak memancarkan tanda kekuatan yang bergema. Mereka bergerak seperti hantu diam melalui kota, menembus lebih dalam. Mereka berbelok di tikungan ke jalan lain dan berhenti. Ada sebuah bangunan di depan mereka dengan ular merah menutupi lantai, menggeliat dan mendesis. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan kurangnya sisik, yang membuat mereka terlihat lebih seperti cacing merah dan berdaging. Mereka tidak memiliki mata, mulut mereka penuh dengan gigi tajam. Monster, mereka bukan dari level tinggi, mungkin erosi putih yang terbaik. Ketiganya berhenti sejenak tetapi tidak membunuh mereka. Ada suara aneh yang menggetarkan dinding yang berasal dari bangunan kumuh tempat mereka merangkak keluar. Beberapa saat kemudian, seekor ular aneh merayap keluar dari kegelapan, panjangnya kira-kira belasan meter. Makhluk ular ini juga terbuat dari daging dan darah saja, tidak memiliki sisik. Itu meninggalkan jejak merah busuk di belakangnya yang menggerogoti tanah. Ia memiliki 8 kaki yang mencuat dari tubuhnya, semacam persilangan aneh antara laba-laba dan ular piton. Yang terburuk adalah kepala manusianya dengan mata yang benar-benar putih yang menakutkan untuk dilihat. Ini adalah makhluk yang jauh lebih kuat dengan tingkat korupsi yang jauh melebihi cacing kecilnya. Ketiganya memperhatikan dari jarak yang aman saat makhluk ular itu meninggalkan rumah dan menjauh. Yang itu seharusnya kelas bencana dunia, gumam Jiang Qinghe. Lebih kuat dari manusia serigala bermuka dua yang kita lihat tempo hari, kurasa. Itu yang ketiga yang kita lihat sejak memasuki kota. Li Luo menggigit bibirnya. Mereka telah meremehkan jumlah monster di sini. Mengabaikan kelas monster pengikis, yang terlalu banyak untuk dihitung, sejauh ini ada 3 salinan persis dari ular itu. Dan itu jelas tidak akan terjadi pada mereka semua. Dengan perkiraan kasarnya, setidaknya ada 10 monster di sekitar kota. 10 iblis bumi untuk dihadapi. Mereka menilai ular-ular ini paling banyak berada di tingkat tubuh iblis kedua. Ada juga ular mata iblis berkaki 4 yang harus dihadapi. Ini mungkin dibuat oleh ular mata iblis berkaki 4 kelas bencana surgawi. Semua monster yang kita temui di kota Riverguard memiliki bentuk yang serupa. Ini bukan kebetulan, kata putri pertama. Li Luo meringis. Jika ular mata iblis berkaki 4 membuat antek-antek dan mainan, maka itu mungkin telah mengembangkan perasaan yang cukup terhormat. Ada banyak monster di sekitar. Jika ular mata iblis berkaki 4 bisa mengendalikan mereka semua, itu akan sangat bermasalah. Hanya ada kami bertiga. Jika kita sibuk berurusan dengan antek-antek dan serangan bos, kita bisa berada dalam bahaya besar. Jiang Qinghe tampak sangat khawatir. Putri pertama mengangguk. Dia hendak berbicara, tetapi kemudian dia tiba-tiba berbalik untuk melihat sisi barat kota. Korupsi itu. Dia mendesis. Jiang Qinghe berbalik juga. Ada beberapa gerakan drastis dalam kabut hitam ke arah itu, menunjukkan aura yang berkali-kali lipat lebih kuat dari makhluk ular. Seharusnya ular mata iblis berkaki 4, kata Jiang Qinghe lembut. Haruskah kita pergi melihatnya? Tanya putri pertama. Dengan jimat penyelubung, itu seharusnya tidak bisa mendeteksi kita. Kita perlu tahu di kelas apa sebelum kita bisa membuat rencana, jawab Jiang Qinghe. Keduanya adalah kepribadian yang teguh dan waspada, dan mereka bergerak segera setelah diskusi mereka. Li Luo mengikuti dengan cermat. Tempat ini sangat berbahaya, dengan monster kelas bencana tumbuh seperti herbaler di sebuah peternakan. Seorang master resonansi kecil yang lemah seperti dia selalu berada dalam bahaya. Ketiganya bergerak melalui trotoar yang lebih rusak. Jiang Qinghe dan putri pertama akhirnya berhenti setelah setengah jam yang menegangkan.
Mereka berdua melihat sebuah penginapan bertingkat dan jalan raya yang luar biasa lebar menuju ke sana. Kabut hitam bergoyang lagi, dan sosok setinggi 5 meter muncul. Itu adalah manusia ular putih dengan 4 anggota badan, dengan tubuh ular gemuk merayap malas di belakangnya. Itu ditutupi dengan sisik putih susu. Li Luo melihat lebih dekat dan hampir muntah ketika dia menyadari bahwa itu adalah kuku manusia yang diputihkan, diasah menjadi segitiga. Di atas tubuh ular adalah tubuh telanjang seorang wanita yang sangat cantik, rambutnya yang panjang menggoda menutupi dadanya. Dia memiliki satu mata merah yang berkilauan menyeramkan. Monster ini tampak seperti Lamia yang indah, kecuali kuku-kuku terkutuk itu. Li Luo tidak berani melihat terlalu lama. Dia takut pada mata merah, secara naluriah yakin bahwa itu akan menghipnotisnya. Lamia putih mungkin adalah yang terkuat di kota Riverguard, yang sama yang telah menelan penguasa kota. Ia bergerak lesu di seberang jalan, tetapi satu ayunan ekornya membawanya puluhan meter melintasi trotoar. Itu berjalan ke sebuah taman besar. Ketiganya dengan cepat memanjat penginapan tinggi untuk melihat taman dengan lebih baik, dan mereka ngeri dengan apa yang mereka lihat. Ada banyak manusia di taman. Begitu banyak manusia hidup. Manusia berbaring seperti zombie, meskipun mereka dapat mendeteksi beberapa tanda kehidupan yang samar di tubuh mereka. Terlepas dari jenis kelamin, perut manusia sangat buncit. Ular mata iblis berkaki 4 membuat putaran santai untuk memeriksa mereka, lalu mengeluarkan suara mendesis yang aneh. Segera setelah itu, perut yang membuncit mulai meregang dan melengkung, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang bergejolak dan mencoba pecah. Mulut manusia terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dan kemudian rongga mata mereka pecah dengan semburan yang memuakkan, mengalir dengan darah hitam. 2 ular hitam keluar dari setiap manusia, menelan mata sebelum merayap keluar dari lubang mata. Ular hitam gemuk ini berenang cepat menuju ular mata iblis berkaki 4, yang menyambar mereka dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah dengan suara berderak yang memuakkan. Darah hitam segar menetes dari mulutnya, membuat wajah iblis itu terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya. Di tanah, manusia mengempis menjadi tidak lebih dari kulit kosong. Seolah-olah isi perut mereka telah dilahap habis-habisan. Ketika ular mata iblis berkaki 4 selesai makan, ia menembakkan pancaran cahaya hitam kembali ke manusia. Cacing kecil mendarat di setiap tubuh dan kemudian dengan cepat menyusup kembali ke orang-orang yang tak berdaya. Setelah itu merayap lagi. Li Luo dan yang lainnya terdiam. Mereka semua tampak agak hijau di wajah. Monster ini bertani manusia sebagai makanan untuk anak-anaknya. Bajingan itu. Atau apakah igu ruak perempuan jalang? Li Luo bersumpah. Menyaksikan tubuh manusia-manusia itu untuk bercocok tanam yang terjadi di depannya sangat mengerikan. Manusia hanya bisa berbaring di sana dengan mati rasa karena perut mereka digunakan kembali untuk bertani lagi. Mereka menjadi tidak peka terhadap kengerian seperti itu setelah banyak siklus. Mereka telah kehilangan semua harapan, semua perlawanan. Mereka hanya berbaring di sana, pasrah pada nasib mereka. Sebuah kekejian dari monster ini. Li Luo mengakhiri sumpahnya. Itu membuat kulitnya merinding. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekejaman seperti ini dari monster. Orang-orang yang digunakan dalam pabrik persemaian. Jiang Qinghe dan putri pertama juga tampak agak sakit. Terlepas dari konstitusi mereka yang kuat, ini benar-benar agak terlalu tidak enak. Bahkan di Gua Umbra mereka tidak melihat sesuatu dari tingkat ini. Putri pertama menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dari apa yang aku rasakan, ular mata iblis berkaki 4 memang sedikit lebih kuat dari apa yang dikatakan Komandan Huang Lou kepada kami. Menurut perkiraanku, itu mungkin adalah tingkat kekuatan mutiara surgawi 7 mutiara. Itu kira-kira sekuat aku akan bisa menahannya, tetapi mengalahkannya tidak akan mudah. Petik 2. Masalahnya adalah pasukan kelas bencana dan antek-antek di bawahnya yang siap menyerang kita. Li Luo mengerutkan kening. Ular mata iblis berkaki 4 tidak bodoh, ia akan memanggil bala bantuan untuk mengalahkan kita. Putri pertama mengangguk dengan tidak nyaman. Hanya ada 3 dari mereka. Itu bukan situasi yang baik. Jiang Qinghe terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, ular mata iblis berkaki 4 adalah kunci untuk mengendalikan seluruh kota. Jika kita menyerang, kita harus menyerang di kepala, dengan cepat dan dengan kekuatan yang mematikan. Jika kita bisa menjatuhkan kepalanya saja, sisanya tidak akan menjadi masalah. Serang di kepala, ulang putri pertama dengan ragu. Itu akan mengharuskan kamu dan aku untuk keluar semua.
Tapi jika kita berurusan dengan ular mata iblis berkaki 4, bagaimana dengan antek-antek monster? Tanpa Anda di pengendalian massa, mereka akan datang untuk kita dengan sangat cepat. Dia menatap Li Luo. Kita tidak bisa benar-benar menyerahkannya pada orang ini, katanya bercanda. Li Luo ingin merasa marah karena dihina, tetapi memang tidak ada rasa tidak hormat dalam ucapan itu. Itu adalah fakta bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu pun makhluk ular, apalagi banyak dari mereka. Kecuali dia mengeluarkan kartu truf serigala surgawi berekor 3-nya. Kita mungkin benar-benar harus menyerahkannya kepada orang itu, kata Jiang Qinghe sambil tersenyum kecil. Putri pertama menatapnya. Aku punya rencana, Jiang Qinghe menjelaskan dengan tenang. Yang mulia, Anda akan melawan ular mata iblis berkaki 4 terlebih dahulu dan menahannya dengan cepat. Saya akan menggunakan dunia cahaya untuk mengendalikan medan, menjebak makhluk kelas bencana bumi di dalamnya. Li Luo akan menempatkan embun pembersih dan membentuk penghalang yang akan menahan monster untuk sementara waktu. Ketika itu selesai, saya akan datang kepada Anda dan kita akan mengalahkan ular mata iblis berkaki 4 bersama-sama. Jika kita dapat menggunakan celah kesempatan itu untuk menjatuhkan bos, maka pembersihan monster akan berjalan dengan sangat lancar. Tentu saja, bagian tersulit dari rencana ini adalah aku hanya bisa menjebak makhluk ular terkuat di dalam dunia cahayaku. Saya tidak mungkin menangkap semua monster kelas pengikisan juga. Li Luo harus berurusan dengan mereka sendiri. Juga, ada batas waktu berapa lama jebakanku akan bertahan. Makhluk ular secara bertahap akan mengangkat bahu bebas dari dunia cahaya saya. Sebelum itu terjadi, Li Luo harus berhasil membangun penghalang pembersihan, atau kita akan kewalahan. Kedengarannya seperti rencana yang bagus, kata putri pertama dengan kekaguman. Li Luo, bisakah kamu melakukannya? Li Luo menoleh ke Jiang Qinghe dengan marah. Qinghe, dia pikir aku masih bayi. Dia merengek. Jiang Qinghe memutar matanya ke arahnya. Nah, jika itu sudah beres, mari kita coba. Li Luo, jika kamu tidak dapat menyelesaikan pembersihan tepat waktu, mundurlah tanpa ragu-ragu. Yang mulia dan aku akan melepaskan diri dan mengikuti. Kita akan menyerah. Li Luo bertanya. Kita tidak akan menyerah, jawab putri pertama. Tapi kita akan mencari regu lain di daerah sekitarnya dan bekerja dengan mereka untuk membersihkan kota ini, kita hanya perlu membagi poin dengan mereka. Li Luo mengerutkan kening. Jika mereka ingin menang, mereka tidak bisa berlarian untuk membagi poin. Rencana B mereka akan membawa mereka menjauh dari kejayaan kejuaraan. Aku akan melakukan yang terbaik, dia bersumpah. Sepertinya penggaruk punggung yang membawa kopi memiliki pekerjaan penting. Aku percaya padamu, kata Jiang Qinghe sederhana. Bibir putri pertama berkedut. Aku juga percaya padamu, Li Luo. Jangan khawatir Nona, kata Li Luo tegas. Aku akan selalu melindungi wanita cantik sepertimu. Ah, lidah yang manis sekali. Putri pertama tertawa. Dia mengeluarkan tongkat berwarna hijau giok yang ditandai dengan mata emas di salah satu ujungnya. Mencengkeramnya dengan dua tangan, dia mulai mengumpulkan kekuatan luar biasa padanya. Tongkat giok adalah artefak berharga mata emas, dan apa yang tampak seperti bagian atas juga. Pada saat yang sama, baju perang hijau pucat berkilauan terlihat, pas di tubuhnya yang menggairahkan. Dia berubah dari seorang petualang menjadi seorang ksatria dalam sekejap. Qinghe, aku pergi. Dia melesat dengan ledakan energi hijau, didorong oleh kekuatan resonansinya. Langsung ke tempat di mana ular mata iblis berkaki 4 berjalan. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba menarik minatnya, tentu saja. Dengan sapuan dari ekornya yang kuat, itu meratakan bangunan yang berdiri di antara mereka, mengunci putri pertama yang mendekat dengan cepat. Itu tidak mengharapkan manusia yang kuat muncul di tengah wilayahnya. Bisa merasakan bahwa ini adalah lawan yang kuat, yang tidak bisa diremehkan. Desisannya mengoyak udara, dan kota Riverguard hidup kembali. Semua bentuk monster mengindahkan panggilan itu, bergegas ke tuan mereka. Makhluk ular khususnya adalah yang terkuat dan pertama tiba. Dunia cahaya. Api cahaya menyebar di sekelilingnya. Sangkar bercahaya mengirim hamburan kegelapan, dan seluruh area di sekitar mereka dimurnikan. Beberapa monster yang lebih kecil langsung dihancurkan. Kelas bencana dunia monster membeku di udara, cahaya menahan mereka dengan kuat di tempatnya. Jiang Qinghe berdiri di atas sebuah bangunan yang lapuk, pedangnya dipegang tegak saat matanya melesat melintasi lanskap. Begitu dia memastikan bahwa semua makhluk ular telah ditangkap, dia menatap Li Luo. Perutnya bergejolak karena gugup,
Tetapi dia mengabaikannya dan melanjutkan, berlari keluar dari penginapan dan maju ke tujuannya. Selanjutnya, bagian Li Luo. Li Luo melesat melintasi hamparan kota seperti sambaran petir. Di belakangnya, tempat itu berguncang dengan pertukaran energi yang sangat besar, dan dia bisa merasakan tusukan di bagian belakang lehernya. Putri pertama melawan ular mata iblis berkaki 4. Dari intensitasnya, sepertinya pasangan ini serasi. Putri pertama tidak bisa mengalahkan lawannya dalam waktu singkat, dan monster umumnya kuat dalam bertahan hidup. Sulit untuk mengatakan siapa yang memiliki keuntungan dalam pertempuran panjang. Untuk menutup semuanya, Jiang Qinghe harus pergi membantu putri pertama. Tetapi apakah dia bebas untuk membantu akan bergantung padanya. Li Luo menuangkan kecepatan, sesekali melewati makhluk ular kelas bencana bumi yang terperangkap dalam lingkaran cahaya. Lebih dekat ke Jiang Qinghe, dunia cahaya telah memusnahkan monster tingkat yang lebih rendah, membuat perjalanannya semulus mungkin. Dia mencapai tempat pertama yang ditentukan dalam waktu singkat. Mengambil setetes embun pembersih, dia mengisinya dengan kekuatan resonansinya dan meletakkannya di atas sebuah bangunan. Pekerjaan selesai, dia pindah ke lokasi berikutnya tanpa melihat ke belakang. Dia harus memanfaatkan sepenuhnya waktu yang diberikan putri pertama dan Jiang Qinghe untuknya. Dalam 10 menit berikutnya, Li Luo berlari ke berbagai titik untuk meletakkan tetesan embun pembersih. Kota mulai menyala di banyak titik, dan penghalang itu hampir terbentuk. Tapi semakin jauh dia dari lokasi Jiang Qinghe, semakin lemah efek dunia cahaya. Segera, dia mulai bertemu dengan monster kelas pengikisan yang memperlambat kemajuannya. Terkadang dia akan menghindarinya, tetapi di lain waktu dia terpaksa berhenti dan mengurus monster terlebih dahulu. Untungnya, dia jauh lebih kuat sekarang. Sebagai perubahan ketiga, dia sama sekali tidak takut dengan kelas pengikis monster. Pedang gajah oniksnya membuat mereka bekerja dengan cepat, dan dia menyerang. Semakin banyak tetes embun pembersih ditempatkan. Kota itu semakin cerah, dan dia bisa melihat kesuksesan di Cakrawala. 3 lagi, pikirnya dalam hati. 3 lagi, dan penghalang pembersihan akan selesai. Hal-hal berjalan lancar, tapi Li Luo tidak lengah, malah menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak tertarik untuk mengacaukan segalanya sekarang. Pembantaian efisien monster melalui kerumunan monster. 2 tetes embun pembersih lagi ditempatkan. Yang terakhir sekarang. Li Luo menuju menara batu yang merupakan pemberhentian terakhirnya. Ini sudah berada di ujung dunia cahaya, tapi untungnya, tidak ada makhluk ular di sekitarnya. Li Luo melanjutkan dengan hati-hati dan segera mencapai menara batu. Dia memegang setetes embun pembersih di telapak tangannya, mengaktifkannya. Dia bersiap untuk menembakkannya pada posisi itu. Tapi tentu saja, sesuatu harus terjadi sebelum dia menyelesaikan tugasnya. Aura yang kuat meledak dari jendela toko di sebelah kanan Li Luo, memanaskan udara di sekitarnya dengan ledakan. Di belakangnya, toko itu sendiri runtuh, meledak dari kekosongan energi di dalamnya. Serangan yang mematikan dan tiba-tiba, Li Luo baru saja akan meletakkan tetes terakhir embun pembersih. Meskipun dia berhati-hati, tetap saja dia sedikit lengah. Tapi tidak sepenuhnya. Li Luo bereaksi cepat, meninggalkan embun pembersih untuk mengeluarkan perisai 8 sisi. Artefak berharga mata putihnya. Bahkan artefak berharga mata putih defensif hanya memblokir serangan untuk beberapa saat sebelum benar-benar hancur dan tidak bisa diperbaiki. Tetap saja, itu telah memberi Li Luo beberapa waktu. Dia bergerak mundur, menyalurkan kekuatan resonansinya melalui pedang gajah oniks. Seni resonansi umum harimau, seni 1000 pedang berair. Bila air dan cahaya yang kuat menyala. Itu adalah salah satu gerakannya yang lebih kuat, namun hujan pedang benar-benar menguap oleh serangan itu, mengedipkan mata menjadi titik-titik cahaya. Li Luo sudah berhasil keluar dari area serangan pada saat ini, dan di depannya ada parit yang dalam, tanda serangan itu. Li Luo menatap toko di depannya, yang benar-benar kusut seperti rumah kertas. Ini adalah kekuatan di luar master resonansi, juga kekuatan yang tampaknya tidak datang dari monster. Kamu siapa? Kenapa kamu menyerangku? Li Luo memanggil dengan suara serak. Tumpukan tanah dipindahkan dari toko yang runtuh, dan sesosok yang mengenakan baju perang hitam berdiri. Dia bisa melihat sepasang mata dingin berkilauan dari bawah visor. Bukan monster. Sebuah sentakan shock berlari melalui dirinya. Ada manusia lain di kota Riverguard. Dan orang ini jelas manusia. Mengapa dia menghentikan Li Luo dari membersihkan daerah itu? Teman, tugas kita di sini adalah membersihkan monster.
Apa gunanya menghentikan kita? Li Luo memanggil dengan jelas. Ksatria hitam ini sangat kuat, mungkin kultivator iblis bumi. Li Luo tidak bisa menang di sini. Yang membuatnya frustrasi, dia berada di ambang kesuksesan. Apakah ksatria hitam ini akan menghancurkan segalanya? Ksatria itu tidak menunjukkan indikasi bahwa dia pernah mendengar pertanyaan Li Luo. Dia menarik tombak hitam yang berat dan melangkah maju. Dengan bunyi gedebuk yang menghancurkan bumi, dia menyerbu ke depan, tombaknya diratakan seolah-olah dia adalah bagian dari pasukan kavaleri. Dia menggelegar melalui jalan di Li Luo dengan kekuatan yang begitu ganas sehingga dia menghancurkan jendela toko di kedua sisi. Sangat kuat, pikiran Li Luo berpacu. Ksatria hitam telah melakukan penyergapan untuk beberapa waktu sekarang, memilih lokasi yang sempurna di luar dunia cahaya Jiang Qinghe sehingga dia tidak akan mendeteksi apapun. Misinya, untuk menghentikan penghalang pembersihan agar tidak didirikan. Mengapa? Bukankah melenyapkan monster adalah tujuan bersama seluruh umat manusia? Apakah orang ini tidak berbagi tujuan itu? Mata Li Luo menyipit. Seperti yang dikatakan oleh Tetua Federasi Akademik, mungkin bencana monster di Kekaisaran Angin Hitam adalah buatan manusia. Apakah ini salah satu dari musuh yang tidak dikenal itu? Li Luo menyaksikan dengan ketakutan saat ksatria hitam itu terus menyerangnya, membangun energi yang meruntuhkan kedua sisi jalan. Amukan satu orang membuat kelopak mata Li Luo berkedut karena gugup. Tahap Jenderal Sejati, Ahli Iblis Bumi. Perbedaan di antara mereka tidak dapat diatasi. Li Luo mencengkeram pedang gajah oniks di kedua tangannya, berteriak saat dia melangkah maju dan menebas. Kekuatan resonansinya mengirim hormat air yang kuat mengiris ke arah musuhnya. Itu sama efektifnya dengan cakar belalang sembah terhadap roda gerobak. Ada kilatan kegembiraan di mata ksatria hitam saat dia bersiap untuk menyerang melalui serangan tahap master resonansi. Jika bukan karena ketakutannya pada gadis resonansi cahaya, dia pasti sudah meremas Li Luo lebih awal, tanpa menunggu saat terakhir ini. Itu tidak masalah. Setelah anak ini dihabisi, seluruh rencananya akan hancur. Ketika makhluk ular monster terbangun, kedua gadis itu hancur. Tombaknya menabrak serangan Li Luo seperti menusuk kunang-kunang. Dia nyaris tidak memperlambat langkahnya. Seorang master resonansi belaka. Tapi tiba-tiba, serangan air meledak seperti kembang api di depan matanya, menyebabkan dia terhuyung. Kemudian bola cahaya terbang langsung ke matanya, membutakannya. Sakit sekali. Serangan cahaya yang kuat seperti itu tidak terduga. Anak itu cerdik, dan ksatria hitam itu merasakan gelombang kemarahan karena diakali. Tapi apa itu penting? Sebagai seorang veteran pertempuran, ksatria hitam itu tidak memperlambat serangannya, terus maju meskipun penglihatannya terganggu. Dia hanya perlu terhubung, dan bocah itu akan hancur berkeping-keping. Itu akan berakhir baginya. Pada saat yang sama, ksatria hitam mulai menggunakan kekuatan resonansinya untuk memulihkan penglihatannya. Pada saat dia bisa melihat lagi, pedang lapuk pemuda itu telah digantikan oleh hormat perak, hormat ditarik ke belakang, terkunci padanya. Sebuah panah terbang keluar dan terbelah menjadi 5 proyektil berbeda di udara. Mereka mendesis padanya seperti ular yang menyerang. Anak ini mungkin tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi dia benar-benar memiliki banyak trik di lengan bajunya. Ksatria hitam itu mengerutkan kening. Setelah terkena peluru cahaya Li Luo, dia sedikit lebih berhati-hati. Dia menusuk dengan tombaknya, memanggil beberapa bola energi hitam yang menghancurkan panah di tengah penerbangan sebelum mereka bisa mencapainya. Dalam sekejap, dia menghancurkan keempat yang ada di jalurnya. Ada satu yang dia abaikan, karena jelas melebar, melewati beberapa meter ke sisinya dengan tidak berbahaya. Ksatria hitam itu melihat sudut mulut pemuda itu berkedut. Dia berbalik dengan marah. Ujung panah itu memiliki setetes embun pembersih di atasnya, dan itu terbang lurus ke puncak menara. Itu semua telah menjadi gangguan. Tapi bagaimana dia tidak melihat setetes embun pembersih di atasnya sebelumnya? Tidak, dia telah melihat dengan hati-hati, tetapi lawannya pasti menggunakan semacam trik untuk menyembunyikannya. Sebuah seni resonansi tingkat rendah, tapi cukup untuk menipu dia sekilas. Panah cahaya telah bergerak dengan kecepatan tinggi, dan dia terlalu lambat untuk mencegatnya. Itu mengubur dirinya sendiri di dinding. Ketika tetesan embun pembersih terakhir mendarat di tempatnya, seluruh kota segera menjadi cerah. Garis cahaya melesat ke langit, bergabung membentuk penghalang. Kekuatan pembersihan yang kuat meledak di seluruh kota seperti lentera yang hidup. Ksatria hitam itu meraung marah karena telah dikalahkan oleh master resonansi yang lemah.
Dia benar-benar telah menyelesaikan pembersihan tepat di bawah hidungnya. Niat membunuh menyusulnya, dia memutar Li Luo dengan tombaknya, berteriak marah seperti naga yang terbangun. Teriakannya bergema di seluruh kota. Dia mendekati Li Luo sekarang, niat mematikan tidak salah lagi. Pada kecepatan ini, tidak ada cara untuk menghindarinya. Li Luo dengan tenang mengangkat tangannya, menggerakkan tangannya monster ke gelang merah. Tepat saat dia akan mengaktifkan kekuatan serigala surgawi berekor 3, dia melihat sosok yang dikenalnya di kejauhan. Dia lemas karena lega. Tombak itu mengeluarkan auman naga hitam, tapi itu masih beberapa meter dari Li Luo ketika penghalang cahaya muncul di antara mereka, menghalangi tombak itu. Itu tidak bisa menembus dinding. Pengguna penghalang cahaya itu sangat kuat. Mata ksatria hitam itu melebar. Gadis resonansi cahaya. Dia di sini. Ksatria hitam itu bergegas pergi, melarikan diri melewati puing-puing. Rencana itu gagal. Sudah waktunya untuk keluar. Kabur. Sosok yang familiar itu menyerang ksatria hitam dengan amarah dingin di mata emasnya. Dia sudah merasakan sesuatu yang sangat salah saat Li Luo mulai bertarung, tetapi dia tidak bisa meninggalkan posisinya. Dia dilanda kebimbangan ketika formasi pembersihan mulai bekerja. Dia segera pergi menemuinya. Jiang Qinghe mengulurkan tangan untuk menggenggam tombak yang terkubur di penghalang cahayanya. Dengan ledakan kekuatan, dia mengisinya dengan energi resonansi cahaya, mengubahnya dari hitam menjadi putih. Bawa ini bersamamu. Jiang Qinghe melemparkannya seperti lembing, dan melesat seperti torpedo tetapi lebih kuat, karena meninju gedung dengan mudah. Sosok yang melarikan diri itu berbalik dengan putus asa, tetapi kekuatan tombak putih tidak dapat disangkal. Sebuah ledakan epik. Ksatria hitam itu ditusuk oleh tombak, memakukannya ke dinding batu yang runtuh karena benturan. Dia terkubur di bawah bebatuan yang runtuh. Sangat kuat. Ksatria hitam itu berpikir dalam hati saat batu-batu raksasa menguburnya. Tumpukan batu di atas ksatria hitam tampak memuaskan seperti gundukan kuburan. Li Luo menghembuskan udara ke pipinya dan kemudian keluar. Serangan dari Jiang Qinghe itu benar. Ksatria hitam tingkat istana iblis telah benar-benar hancur. Kekuatan resonansinya memudar, dan dia menoleh ke arahnya dengan prihatin. Apa kamu baik-baik saja? Li Luo tersenyum dan mengangguk, aku hampir tidak baik-baik saja. Sial, pria itu berbahaya. Dia sedang menunggu untuk menyergapku di sini. Untungnya, dia tidak panik. Kita ceroboh, kita tidak memeriksa apakah ada manusia lain di kota, katanya. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan penghalang pembersihan saat bertarung melawan ahli tingkat istana iblis, katanya menyetujui. Dia telah menyaksikan paruh akhir pertempuran saat dia mendekat. Li Luo telah memainkannya dengan sempurna. Dia tidak mencoba melarikan diri, tetapi menghadapi masalah secara langsung, memainkan proses berpikir lawannya dengan sempurna untuk mendapatkan tetes terakhir embun pembersih di tempatnya. Li Luo tersenyum bersyukur, lalu dia melihat ketumpukan puing-puing. Aku lebih khawatir tentang kepada siapa orang ini bekerja. Kenapa dia mencoba menghentikanku? Jiang Qinghe mengangguk juga. Sebuah hal yang memprihatinkan. Dia memberi isyarat dengan tangan, menggunakan energi resonansi cahaya untuk mengangkat batu-batu itu. Keduanya menghela napas dengan tajam. Di bawahnya ada baju zirah hitam yang hancur, tapi pria yang memakainya benar-benar hilang. Seperti jangkrik yang berganti bulu, kata Li Luo. Jiang Qinghe mengangkat baju besi itu dengan ujung pedangnya dan memeriksanya. Ada tanda aneh dan menyeramkan di atasnya. Dia sudah pergi. Ini menunjukkan seni resonansi pelarian yang kuat diilhami di dalamnya. Dia pasti sudah melarikan diri sesaat sebelum puing-puing menghancurkannya. Tapi dia tidak mungkin pergi jauh, katanya, melihat sekeliling dengan waspada. Lupakan saja, kata Li Luo, meletakkan tangan peringatan di bahunya. Kita tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu memburunya. Panggilan misi. Yang paling penting di sini adalah ular mata iblis berkaki 4. Jiang Qinghe mengangguk dengan enggan. Dia tahu dia benar. Penghalang pembersihan hanya akan menahan monster untuk waktu yang terbatas. Mereka harus menyingkirkan ular mata iblis berkaki 4 secepat mungkin sebelum antek-anteknya bergerak lagi. Adapun ksatria hitam, dia mungkin telah melarikan diri. Tetapi dia kemungkinan terluka parah dari tombaknya sendiri yang telah ditusuk oleh Jiang Qinghe. Mudah-mudahan, mereka sudah cukup membuatnya takut sehingga dia akan berpikir 2 kali sebelum muncul lagi. Mungkin dia akan mencoba untuk memecahkan penghalang pembersihan setelah mereka pindah, tetapi tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka akan meremehkan federasi akademik jika mereka pikir itu akan mudah dipatahkan.
Aku akan membantu putri pertama. Jaga dirimu. Jiang Qinghe melesat seperti seberkas cahaya melintasi langit tanpa melihat ke belakang. Li Luo memanjat menara tinggi sambil mengawasi sekelilingnya. Dia ingin menonton pertarungan juga. Putri pertama dan Jiang Qinghe bersama. Kombinasi yang langka. Mereka mungkin adalah dua siswa perempuan paling menonjol dari perguruan tinggi Astral Sage saat ini. Dengan Jiang Qinghe memasuki pertempuran, ular mata iblis berkaki empat merasakan peluang berbalik melawan keinginannya, dan itu mendesis putus asa, mata iblis tunggal itu melesat ketakutan. Qinghe, kamu di sini. Teriak putri pertama. Jiang Qinghe mengangguk. Saya akan membangun rudal menahannya, Yang Mulia, tetapi Anda harus melakukan sebagian besar pekerjaan. Wajah putri pertama bersinar dengan sukacita. Kamu benar-benar sesuatu yang istimewa. Jiang Qinghe hanyalah seorang iblis bumi, dan secara teoritis jauh lebih lemah daripada putri pertama dan ular mata iblis berkaki empat, namun dia cukup kuat untuk menghalangi lawan mereka. Jika dia tidak mengenal Jiang Qinghe sebelum ini, dia akan mengira dia sedang membual. Jiang Qinghe hanya tersenyum, menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel. Dunia cahaya. Kali ini, keterampilannya memprioritaskan kekuatan daripada cakupan. Bidang yang dihasilkan kecil dan menyusut dengan cepat. Dalam beberapa saat, itu menyusut dari ratusan meter menjadi puluhan meter. Dari jauh, itu tampak seperti lingkaran cahaya yang turun dari atas. Dan di tengah cincin itu adalah ular mata iblis berkaki empat. Energi resonansi cahaya terus berkumpul di dalam lingkaran, begitu padat sehingga hampir seperti membentuk cahaya cair yang menghujani bagian dalam. Terperangkap di lapangan, ular mata iblis berkaki empat berteriak marah dan kesakitan. Tetesan cahaya membakarnya seperti minyak mendidih, dan udara yang rusak mulai menguap. Dunia cahaya yang sangat kuat, Li Luo kagum dari tempatnya. Dunia cahaya adalah seni resonansi jenderal naga tingkat menengah, tapi itu bisa disalahartikan sebagai seni tingkat tinggi. Li Luo ingat bahwa orang tuanya telah berusaha keras dan mengeluarkan biaya untuk menemukan ini untuk Qinghe. Seni resonansi jenderal naga tidak murah, terutama yang berkualitas tinggi. Jiang Qinghe telah bekerja tanpa henti untuk menyempurnakannya, dan sekarang dia memiliki penguasaan yang sangat tinggi. Ditambah dengan avatar roh cahaya kelas 9, kekuatannya benar-benar menakjubkan. Itulah mengapa seorang kultivator tingkat penyelesaian iblis belaka seperti dia dapat menimbulkan ancaman serius bagi ular mata iblis berkaki empat kelas bencana surgawi, bersama dengan bonus tambahan yang dimiliki energi resonansi cahaya terhadap musuh mereka. Bukan hanya Li Luo yang mengagumi prestasinya, mata Phoenix Putri pertama juga bersinar. Penindasan Jiang Qinghe bahkan lebih efektif daripada yang dia bayangkan, dan kekagumannya pada Jiang Qinghe semakin bertambah setelah menyaksikan dia beraksi. Terima kasih, Qinghe. Serahkan sisanya padaku, kata putri pertama dengan percaya diri. Dia setara dengan ular mata iblis berkaki empat, dan sekarang karena sudah sangat lemah, itu akan menjadi kemenangan mudah baginya. Tongkat gioknya memanggil 7 mutiara surgawi di belakangnya, energi resonansi duniawi mengalir ke dalamnya dan bergeser menjadi kekuatan resonansi kuat yang membanjiri tubuhnya. Konsentrasi energi cukup untuk menggetarkan seluruh kota Riverguard. Setelah melihat penampilan Jiang Qinghe, putri pertama pun termotivasi untuk tampil all out. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan mengacungkan tongkat giok dengan tangan monster. Menggunakannya seolah-olah itu adalah kuas, dia menggambar prasasti di udara. Kekuatan resonansi dituangkan ke dalam gambar. Dengan setiap pukulan, langit dipenuhi dengan sedikit lebih banyak cahaya hijau, sampai dua naga bersisik berwarna hijau berenang di udara di depannya. Deru rendah naga terdengar, dan setelah itu, suara jernih putri pertama. Seni resonansi jenderal naga tingkat tinggi, gunting naga sisik hijau. Naga bersisik melesat ke depan, menabrak ular mata iblis berkaki empat dari setiap sisi. Naga hijau bersisik raksasa terbang keluar seperti sepasang bumerang bersisik, membelah bangunan di belakangnya menjadi dua. Pada titik pertemuan lintasan mereka adalah ular mata iblis berkaki empat. Meskipun telah merasakan bahaya, itu tidak berdaya di hadapan musuh dengan kekuatan korupnya yang merah. Dunia cahaya Jiang Qinghe adalah penghitung sempurna yang menghabiskan energinya, menggerogoti sebagian besar energi merahnya yang busuk bahkan saat mencoba menyusun pertahanannya. Mata merah tunggal ular mata iblis berkaki empat melebar ketakutan saat energinya tampak keluar dari tangannya seperti air yang mengalir. Naga bersisik hijau datang. Cahaya dari mata merahnya terbelah menjadi dua bagian berbeda, masing-masing menghadap satu naga. Energi merah ditembakkan sebagai pertahanan lemah,
yang ditujukan untuk mengurangi serangan naga skala hijau. Pada saat-saat terakhir, monster bahkan berhasil memuntir sehingga serangan itu gagal memenggal kepalanya seperti yang direncanakan. Itu hanya mengiris sisi kanan tubuh monster. Dengan suara yang memuakkan, bagian kanan bawah dari ular mata iblis berkaki 4 terpotong dengan bersih. Dua anggota badan mendarat di lantai dengan flop licin, membocorkan darah hitam ke tanah. Wajah iblisnya terpelintir kesakitan. Ekor ular mata iblis berkaki 4 mulai meronta-ronta dengan liar, mengguncang bangunan di sekitarnya. Matanya menjadi gila karena rasa sakit, kemarahan, dan ketakutan, dan cairan hitam di tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar dengan energi jahat baru. Tubuhnya mulai kembung, membengkak dengan kekuatan baru. Para siswa bisa merasakan auranya merangkak naik. Hati-hati, Kinge, teriak putri pertama. Ini bertarung dengan semua yang dimilikinya sekarang. Pada saat yang sama, dia menyiapkan dua naga bersisik monster, mengirim mereka ke arah musuh mereka. Kali ini, itu tidak efektif. Salah sagurugota tubuh ular mulai berputar dan melengkung, menciptakan lapisan baru pelindung daging yang lebih keras dari sebelumnya. Ketika cahaya hijau terhubung, itu meninggalkan luka yang cukup dalam untuk melihat tulang di bawahnya, tetapi tidak cukup kuat untuk memotong sepenuhnya. Terbukti, energi jahat yang baru saja dibakar membuatnya jauh lebih kuat. Itu mengarahkan mata mengamuk tunggal pada mereka. Dengan putaran cepat tubuhnya dan kilatan cahaya merah, ia berada di depan putri pertama dalam sekejap. Dia sudah siap, mengangkat tongkat gioknya dan memanggil badai yang kuat dan perisai hijau untuk menyerang lawannya. Keduanya bentrok dalam perjuangan energi yang sangat besar, serangan mereka naik ke langit. Putri pertama dikirim terbang kembali beberapa ratus meter, perisai bulu hijaunya hancur. Beberapa energi merah jahat tumpah ke tubuhnya, tetapi dihentikan oleh baju besi perang hijaunya, yang sedikit berkarat. Betapa keji. Putri pertama terkejut dengan betapa kuatnya perjuangan terakhir ular itu. Tetap saja, dia mengerti bahwa ular mata iblis berkaki 4 tidak bisa terus seperti ini selamanya. Yang harus mereka lakukan hanyalah bertahan dan bertahan. Begitu energinya habis, musuh mereka akan hancur dengan sendirinya. Kinge, tepat saat dia hendak menyampaikan strategi ini kepada Jiang Kinge, gadis yang lebih muda melangkah, menekan kedua tangannya menjadi satu. Energi resonansi cahaya murni naik dan berubah menjadi 5 paku cahaya yang terbakar dengan api. Seni resonansi Jenderal Naga kelas menengah, kuku kutukan setan. Ketika seni resonansi ini dikuasai dengan sempurna, seseorang dapat menghasilkan 7 paku yang akan sangat melumpuhkan kekuatan resonansi korban ketika mereka semua mendarat. Ini dan dunia cahaya adalah seni resonansi Jenderal Naga terbaik Jiang Kinge. Satu defensif, satu ofensif. Duo yang sempurna. 5 paku tertanam jauh di dalam ekor ular mata iblis berkaki 4. Api terang mereka menyebabkan ular meronta-ronta secara refleks, tetapi ekornya terjepit dengan kuat ke tanah, menyebabkan tubuh bagian atasnya menjadi terlalu seimbang. Itu menggeliat dan jatuh dalam tumpukan menggeliat. Kinge, kamu. Putri pertama tertegun tak bisa berkata-kata. Jiang Kinge benar-benar bertarung dengan gaya bertarung yang tiada duanya. Dia hanya seorang kultivator tingkat penyelesaian iblis, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut bahkan terhadap kelas bencana surgawi yang lebih rendah. Faktanya, dia bertarung lebih agresif daripada putri pertama sendiri. Tentu saja, ini dimungkinkan oleh fakta bahwa ular mata iblis berkaki 4 sebagian besar berfokus pada gadis yang lebih kuat, tetapi Jiang Kinge benar-benar menghukumnya karena penentuan prioritas target ini. Tentu saja, resonansi cahaya sangat efektif melawan monster, terutama yang kelas 9 yang sangat langka. Putri pertama mengerti bahwa Jiang Kinge ingin mengakhiri segalanya dengan cepat, khawatir mereka akan memakan waktu terlalu lama dan makhluk ular lain akan segera bebas. Sungguh penjaga, pikirnya dalam hati, lalu dia mengeluarkan 7 mutiara surgawinya lagi. Kali ini, dia memperkuat serangan naga sisik hijau dengan tambahan sisik setajam silet untuk membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengirimnya melengkung dengan jentikan tangannya, dan kali ini, gedung-gedung yang telah dia potong memiliki lantai atas yang hancur total. Kehancuran total. Ular mata iblis berkaki 4 menggeliat putus asa, tetapi kekuatan hijau mengiris lehernya dengan bersih dan benar kali ini. Kepalanya mendarat di tanah, tubuhnya masih kejang. Kepalanya jatuh dengan bunyi gedebuk, mengeluarkan darah hitam. Tubuhnya mulai mengepul, lalu membelah, memperlihatkan segerombolan ular hitam kecil yang menggeliat. Kinge, mereka semua, mereka tidak bisa dibiarkan melarikan diri, atau itu bisa berubah. Teriak putri pertama mendesak.
Jiang Qingye mengangguk, lalu dia menggunakan dunia cahaya lagi. Kali ini dieksekusi pada lingkup dan kekuatan normalnya, dan sekali lagi semua korupsi di dalam pengaruhnya dimusnahkan. Segera, tanah menjadi segar dan bersih kembali, tanpa seekor ular pun terlihat. Dan dengan itu, teror yang telah mengambil alih kota Riverguard akhirnya ditumbangkan. Putri pertama menghela napas lega, lalu senyum kemenangan perlahan menyebar di wajahnya. Pada saat ini, Li Luo mendekat dengan hati-hati, mengacungkan jempol kedua rekan satu timnya. Pertarungan yang sulit, pertarungan epik. Jika aku bisa menggambar, saya akan membuat gambar keindahan dan binatang sebagai peringatan, atau semacamnya. Putri pertama duduk di atas tiang batu yang pecah. Teman yang nakal. Jiang Qingye tersenyum padanya. Ada perubahan pada poin. Li Luo mengeluarkan cermin roh dan menyeringai ketika dia melihat hasilnya. Terima kasih kepada kalian berdua, kita sementara di tempat pertama. Kita mendapat 50.000 poin karena berhasil membersihkan kota Riverguard, dan kemudian 40.000 lagi karena ini adalah tugas wajib. Kelas bencana surgawi yang lebih rendah juga memberi kita 50.000, jadi termasuk apa yang kita miliki sebelumnya, total poin kita kira-kira 200.000. Petik 2. Li Luo menyeringai dari telinga ke telinga saat dia menari jig kecil dengan cermin roh. Mereka telah melesat seperti roket, dan bahkan pasukan Lan-Lan dari perguruan tinggi tercerahkan telah tertinggal jauh di belakang debu. Itu berarti kita adalah regu pertama yang menyelesaikan misi utama dari Federasi Akademik, kata Jiang Qingye. Li Luo mengangguk. Misi utama adalah yang sulit. Ketika regu lain menyelesaikannya, kemungkinan besar mereka akan bertemu monster dengan kesulitan yang sama juga, dan juga diberikan dorongan poin tambahan yang akan menyamakan skor. Lebih cepat daripada nanti, kurasa, kata putri pertama. Kelas bencana surgawi yang lebih rendah tidak akan menghentikan seseorang seperti Lan-Lan. Mereka mungkin hanya sedikit lebih lambat daripada kita untuk membersihkannya. Li Luo setuju. Lan-Lan sangat kuat, dan pasukannya juga terdiri dari elit. Mereka tidak bisa meremehkan dia. Itu benar, Jiang Qingye tiba-tiba berkata. Ketika Li Luo sedang mengatur penghalang pembersihan barusan, dia disergap oleh seorang ksatria hitam, kira-kira memiliki kekuatan iblis bumi. Ksatria hitam, tanya putri pertama, terkejut. Bukan monster. Bukan monster. Li Luo menggelengkan kepalanya dengan kuat. Daging dan darah. Putri pertama tampak muram. Sepertinya peringatan Penatua Ling Yu bukan hanya spekulasi buta. Mungkin seseorang berada di balik jatuhnya kekaisaran angin hitam. Sebaliknya tidak ada alasan lain mengapa ksatria hitam akan datang untuk menghentikan Li Luo. Tapi kamu benar-benar berhasil mendapatkan penghalang pembersihan saat diserang oleh ahli iblis bumi. Itu mengesankan, kata putri pertama dengan sedikit heran. Jika penyerang berhasil menghentikan Li Luo, penghalang pembersihan tidak akan naik, dan hari ini tidak akan berakhir dengan akhir yang bahagia. Mereka mungkin tidak terbunuh, tetapi mereka mungkin akan gagal dalam misi. Berkat Li Luo mereka berhasil. Perhatian putri pertama terhadap Li Luo meningkat lagi. Ksatria hitam itu pasti telah menyergap Li Luo secara khusus, namun dia telah mengatasi faktor kejutan dan perbedaan kekuatan untuk melepaskan penghalang pembersihan. Dia jelas bukan master resonan biasa. Hanya kecerobohan di pihak lawan, kata Li Luo dengan mengangkat bahu sederhana ketika dia memujinya. Putri pertama tersenyum pada dirinya sendiri. Kecerobohan belaka tidak cukup untuk membuatnya mengatasi iblis bumi. Li Luo benar-benar seorang monster. Meskipun dia hanya seorang master resonansi, dia sepertinya selalu memiliki lebih banyak hal. Aku mencoba memeriksa kota sekarang. Tidak ada tanda-tanda ksatria hitam, kata Jiang Qingye. Mungkin lolos. Dia hanya seorang iblis bumi, jadi dia tidak akan berani menghadapi kita, terutama ketika ular mata iblis berkaki 4 telah dimusnahkan, kata putri pertama, tidak terkejut. Jiang Qingye mengangguk, lalu kembali ke kota. Makhluk ular sedang bangun. Penghalang pembersihan tidak akan menahan mereka selamanya. Kelas bencana dunia monster akan segera menyerang juga. Namun, mereka tidak banyak masalah dengan pemimpin mereka diambil. Mari kita bersihkan tempat ini. Beberapa poin tambahan tidak ada salahnya, kata putri pertama. Yang mulia dan aku akan mengurus makhluk ular. Li Luo, kamu bertanggung jawab atas monster kelas pengikisan. Jangan menyimpang terlalu jauh dari kami, jika terjadi penyergapan. Li Luo mengangguk. Agak memalukan untuk selalu dilindungi, tetapi rasa malu lebih baik daripada kematian, dengan ksatria hitam itu bersembunyi di suatu tempat. Ketiganya membagi zona mereka dan mulai membersihkan kota. Tanpa mata iblis berkaki 4 yang menyebarkan korupsi,
dan penghalang pembersihan memberikan pengaruh yang melemah pada musuh-musuh mereka. Mereka telah membersihkan seluruh kota secara menyeluruh hanya dalam waktu setengah hari. Kabut koruptif memudar dan udara menjadi bersih dan cerah kembali. Matahari terbenam menggantung rendah di langit, lentera merah muda menempel di langit malam yang merayap. Setelah menyelesaikan tugas mereka, ketiganya duduk untuk makan santai. 60.000 poin lagi, Li Luo melaporkan dengan riang. Monster kelas bencana bumi cukup banyak, membantu mereka mendapatkan jumlah yang rapi. Lan Lan dan yang monster menyusul, kata Jiang Qinghe sambil melirik. Tim lain telah mencapai sekitar 230.000 poin, hanya 30.000 poin di belakang mereka. Pada saat yang sama, mereka melihat kelompok Gong Senjun di tempat keempat juga. Itu membuat 5 regu dengan 200.000 poin atau lebih, kata putri pertama. Mereka semua pasti telah menyelesaikan misi utama mereka. Li Luo setuju. Hanya mereka yang bisa meningkatkan skor poin begitu banyak. Tentu saja, tim terkuat adalah tim yang akan menyelesaikannya dengan cepat dan maju. Namun, hanya ada 5 regu yang melakukannya. Ini jauh lebih sedikit dari yang diharapkan Li Luo. Kemudian lagi, pasukannya memiliki Jiang Qinghe dan putri pertama. Kedua gadis itu telah mengalahkan ular mata iblis berkaki 4 dengan sangat cepat. Tidak banyak regu lain yang memiliki tingkat kekuatan yang sama. Mereka mungkin menjadi duo terkuat di seluruh kompetisi tingkat campuran. Adapun dia, hanya seorang pendukung 2 gadis seksi. Dengan misi kota Riverguard selesai, kita jauh lebih bebas dalam memilih rute sekarang. Ada saran? Tanya putri pertama, menyodok cermin roh untuk menyalakannya lagi. Li Luo menggelengkan kepalanya. Jiang Qinghe menjepit sepotong kecil rotinya dengan jari-jarinya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyah sambil berpikir. Kupikir kita bisa pergi ke Gunung Thunderpil. Ini mungkin area kunci dari Provinsi Tanah Liat Merah, dan aku juga cukup penasaran dengan buah Thunderpil itu. Gunung Guntur, ya, itu cukup dekat dengan kota Riverguard, dan karena kita mendengar bahwa avatar Thunderpil adalah eksklusif anggota kerajaan, ini adalah kesempatan langka bagi kita untuk mengalaminya, aku setuju, kata putri pertama. Jangan lewatkan kesempatan ini. Wow, bangsawan benar-benar tahu cara mengambil semua barang untuk diri mereka sendiri, ya. Li Luo berkata, bergabung dalam percakapan. Putri pertama terbatuk-batuk. Junior Li Luo tersayang, sepertinya kamu memiliki semacam kebencian terhadap bangsawan. Senyum Li Luo membeku di wajahnya. Aku bersungguh-sungguh mengenai kekaisaran angin hitam, yang mulia yang paling terhormat. Semua orang tahu bahwa Anda mencintai warga negara seperti anak Anda sendiri. Semua kerajaan Xia Memu Herbal. Mereka akan merangkak dan berlari kencang jika Anda menginginkan seekor kuda, yang mulia. Petik 2. Dia tertawa, tenang. Jika tidak ada yang keberatan, ayo pergi ke Gunung Thunderpil selanjutnya. Jiang Qinghe memandangi rotinya yang setengah dimakan, lalu menepuk perutnya yang masih rata. Tanpa peringatan, dia menjejalkan setengah yang tersisa di mulut Li Luo, dan dia menelannya dengan cemberut. Dia bangkit dan kemudian matanya berubah serius. Tapi sebelum kita pergi, kita harus membebaskan orang-orang di taman itu. Putri pertama dan Li Luo juga sadar, mengangguk dalam diam. Mereka tidak bisa lari dari tugas ini. Di sebuah taman besar di dalam kota Riverguard. Li Luo, Jiang Qinghe, dan putri pertama berdiri di atas tembok tinggi, menatap tubuh manusia yang tergeletak di depan mereka. Ketika tingkat korupsi di dalam kota berkurang, orang-orang ini mulai mendapatkan beberapa kesadaran kembali. Tetapi setelah mendapatkan kembali pikiran mereka, mereka tidak merayakannya. Sebaliknya, mereka menangis keras. Mereka sangat kelelahan, tetapi mereka tidak bisa menghentikan ratapan, isak tangis yang mengguncang tubuh mereka. Untuk waktu yang lama, mereka telah mengalami kengerian yang paling mengerikan dan siksaan yang paling menyiksa. Mereka telah menyaksikan kerabat mereka sendiri dan bahkan anak-anak yang dihinggapi ular darah, untuk dimakan oleh ular bermata 4 berkaki 4 itu. Bagian dalam mereka telah dicairkan dan bola mata mereka dimakan, berakhir sebagai tidak lebih dari kantong kulit manusia. Kenangan itu akan selamanya terpatri di benak mereka. Mereka mungkin secara fisik aman sekarang, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari penjara keputusasaan yang menguasai mereka secara mental. Tidak banyak penghiburan yang bisa diberikan Li Luo dan yang lainnya kepada mereka. Beberapa luka hanya membutuhkan waktu untuk sembuh. Monster benar-benar musuh terbesar kita kan? Li Luo bertanya dengan sedih. Ini adalah pemandangan paling kejam yang pernah dia lihat sampai saat ini. Meskipun monster di Gua Umbra jahat,
mereka tidak diizinkan memangsa manusia yang rentan. Kekejaman paling gelap terhadap yang lemah. Tidak heran begitu banyak raja dan adipati harus dipilih melalui undian untuk pergi ke medan perang bangsawan. Mereka harus menghentikan monster datang ke dunia mereka. Itu adalah tugas mulia untuk melindungi seluruh umat manusia. Atau mungkin beberapa dari mereka hanya melakukannya untuk keluarga mereka. Semua orang yang pergi ke tempat kengerian itu pantas dihormati. Putri pertama tidak terpengaruh seperti mereka berdua. Sebagai putri pertama kerajaan Xia, dia mengetahui lebih banyak rahasia, dan mungkin telah siap secara mental untuk kengerian semacam itu. Ketika titik pembersihan di Provinsi Tanah Liat Merah telah ditetapkan, negara-negara di sekitarnya mungkin datang untuk membangun kembali ketertiban. Segalanya akan lebih baik, kata putri pertama menghibur Li Luo. Ya, oke, ayo pergi. Li Luo mengangguk. Dia harus menghilangkan kemurungan dengan cepat sehingga dia bisa tetap dalam bentuk pertarungan puncak. Jiang Qinghe dan putri pertama memandang taman neraka untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan mengikuti anggota termuda mereka. Ketiganya meninggalkan kota Riverguard, mengikuti peta mereka ke arah Gunung Thunderpil dan bergegas di sepanjang jalan. Gunung Thunderpil berjarak beberapa ratus kilometer dari kota Riverguard, yang biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 4 jam untuk menempuh perjalanan. Tetapi di Provinsi Tanah Liat Merah, korupsi dan investasi monster memaksa mereka untuk bertindak dengan hati-hati. Mereka tidak menemukan monster kelas bencana surgawi seperti ular mata iblis berkaki 4, tetapi banyaknya musuh memperlambat mereka secara signifikan. Pada saat mereka mencapai sekitar Gunung Thunderpil, hari itu sudah hari berikutnya. Mereka berdiri di lereng di mana mereka bisa mendapatkan pemandangan gunung tanpa hambatan. Memandang keluar, mereka bersemangat dengan prospek petualangan di medan baru, optimisme muda mereka menegaskan dirinya sendiri. Mereka bisa melihat tujuan mereka melalui celah berbentuk V di pegunungan, naik jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Awan di puncaknya berderak dengan kilat dan bergemuruh dengan guntur. Di dekat puncak itu ada pohon besar, benar-benar berwarna perak. Itu jauh dari mereka, namun mereka dapat melihat bahwa mahkotanya telah cukup melebar untuk menutupi sebagian besar puncak itu sendiri. Sambaran petir dari awan menerjang dedaunan dan diserap oleh pohon. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Itu pohon Thunderpil. Itu akan membuat pohon kekuatan resonansi sekolah kita berhasil mendapatkan uangnya, Li Luo kagum. Tidak heran bangsawan kerajaan angin hitam menyimpannya untuk diri mereka sendiri, kata putri pertama, mulut terbuka karena heran juga. Harta karun apa? Jiang Qinghe baru saja akan berbicara, tapi dia tiba-tiba berhenti, mengeluarkan cermin rohnya. Sepertinya kita baru saja menerima misi darurat. Li Luo dan putri pertama memeriksa cermin roh mereka dan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Sepertinya sebuah regu tersesat di sekitar sini, 50.000 poin sebagai hadiah, Li Luo membaca dengan keras. Karena kita baru mendapatkan misi ketika kita tiba di sini, itu mungkin dikunci wilayah. Tim yang hilang, iya, kata putri pertama dengan ragu. Kita semua memiliki cermin roh, dan jika ada bahaya fatal, regu bisa menghancurkan cermin dan melarikan diri. Mengapa sebuah tim menghilang? Jiang Qinghe dan Li Luo saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala. Sepertinya Gunung Thunderpil bisa lebih berbahaya dari yang kita duga, kata Jiang Qinghe. Li Luo menatap pegunungan lagi. Guntur dan energi alami di sini sangat padat, sedemikian rupa sehingga korupsi hampir tidak bisa memasuki area ini. Sangat mudah untuk terbuai dengan rasa aman yang palsu. Pegunungan ini tidak sebersih kelihatannya. Bagaimanapun, mari kita pergi dan melihatnya, kata putri pertama. Dia percaya diri dengan kekuatannya, jadi dia tidak terlalu takut. Li Luo dan Jiang Qinghe mengangguk. Mereka sudah datang jauh-jauh ke sini, jadi mereka mungkin juga melihat-lihat. Dan toh tidak ada tempat yang benar-benar aman di Provinsi Tanah Liat Merah. Paling-paling, mereka akan bertemu musuh yang kuat dan melawannya. Selama mereka tidak bertemu dengan kelas bencana surgawi yang lebih besar, mereka seharusnya bisa menghadapi apapun. Tindakan mereka selanjutnya sudah diputuskan, mereka bergerak lagi. Saat mereka hendak memasuki gunung itu sendiri, baik putri pertama dan Jiang Qinghe tiba-tiba berhenti dan berbelok ke kanan. Seseorang di sini, seharusnya regu lain. Jadi bukan hanya kita yang mendapatkan misi darurat. Li Luo mengangguk. Dia melihat ke kanan, dan benar saja, dia melihat sekelompok orang datang ke arah mereka. 6 orang, 2 regu. Li Luo menyipitkan mata dan kemudian matanya melebar karena terkejut. Sosok yang akrab, Lu Ming.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a